Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini, nak? Mudah-mudahan anak-anakku semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku semua, pagi hari ini seperti biasa kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Jadi, adapun tujuan yang akan kita capai dari materi ini, pertama yaitu peserta didik mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian, tujuan yang kedua, anak-anakku semua mampu menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Yang ketiga, anak-anakku semua dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Dan tujuan yang terakhir yaitu anak-anakku dapat menunjukkan sikap sebagai implementasi daripada beriman kepada malaikat Allah. Anak-anakku semua, dalam surah Al-Baqarah ayat 285 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul azim. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anakku semua, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, adakah hubungannya dengan rukun iman? Nah, siapa yang tahu rukun iman itu ada berapa, nak? Iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa coba? Iya, jadi anak-anakku semua, rukun iman itu ada 6. Jadi, iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang kedua. Nah, anak-anakku semua, apakah anak-anakku semua tahu arti daripada iman kepada malaikat? Siapa nama-nama malaikat dan apa tugasnya? Dan apakah hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Ya, jadi anak-anak semua, pada materi ini kita akan membahas semua itu. Jadi, iman kepada malaikat Allah itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan suatu makhluk yang tercipta dari cahaya atau nur. Jadi anak-anakku semua, malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat itu, termasuk makhluk gaib. Artinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera dengan manusia. Malaikat
hanya nampak apabila mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat itu tidak memiliki nafsu sehingga selalu patuh dan bertasbih kepada Allah. Apakah anak tahu makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada walaupun tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah, ya. Jadi kita hanya percaya dan yakin, tetapi tidak boleh disembah. Dan yang patut disembah hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Apa itu sifat-sifat khususnya? Seperti selalu patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu patuh pada perintah Allah. Kemudian tidak mati. Jadi malaikat itu tidak mati, tidak sama dengan kita manusia, pasti akan mati. Semua makhluk di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian. Kemudian dia diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Iya. Kemudian dia tidak makan dan tidak minum, tidak seperti manusia makan dan minum. Nah, kemudian apa yang terakhir yaitu memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, siapa yang tahu nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya? Iya, baiklah. Ibu akan menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Iya. Jadi sebagai umat muslim kita wajib mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Rakib. Iya, tugasnya mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian yang keempat, malaikat Atid. Malaikat Atid itu bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia. Kemudian malaikat Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Jadi yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Israel. Apa tugasnya malaikat Israel? Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, apabila ada misalnya seseorang yang mau meninggal, jadi yang datang mencabut nyawanya itu adalah malaikat Israel. Iya. Kemudian malaikat Mungkar. Apa tugasnya malaikat Mungkar? Malaikat Mungkar bertugas menanyai manusia di alam kubur. Jadi kalau kita meninggal nanti yang akan menanyai kita dalam kubur adalah malaikat Mungkar. Kemudian malaikat Nakir. Apa tugasnya malaikat Nakir? Tugas malaikat Nakir adalah menyiksa manusia di alam kubur. Mengerikan ya nak ya. Jadi
anak-anakku semua harus selalu berbuat baik, ya, harus selalu melakukan amal kebaikan supaya nantinya pada saat kita dalam kubur kita tidak disiksa. Iya. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil itu apa tugasnya? Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Jadi itu adalah 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Ya. Nah, untuk itu anak-anak semua harus paham dan mengerti siapa-siapa malaikat itu dan apa tugasnya masing-masing. Nah, anak-anakku semua, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Bagaimana caranya itu? Iya, nah baiklah anak-anakku. Yang pertama adalah keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah. Karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Jadi anak-anakku semua, jadi setiap saat kita harus merasakan rasa takut. Karena apa? Ada malaikat yang selalu mengawasi segala perbuatan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu banyak mengingat kematian. Jadi anak-anakku semua, jangan karena anakku masih muda berpikir bahwa saya masih muda usia saya masih panjang. Tidak, nak. Jangan, karena tidak ada yang tahu, itu adalah rahasianya Allah. Jadi kita harus selalu mengingat kematian. Dan jika anakku selalu mengingat kematian, insya Allah anak-anakku akan selalu menjalankan semua perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Jadi anak-anakku semua, kita diwajibkan menuntut ilmu, kemudian kita sering menjaga silaturahmi kita, yaitu dengan cara mengunjungi para saudara dan sahabat kita. Kemudian pada saat tidur kita harus dalam keadaan suci. Apa itu? Yaitu berwudu sebelum tidur dan berdoa. Kemudian pada saat sholat berjamaah di masjid, kita memilih barisan yang paling depan. Anak-anakku semua, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, anak-anakku semua, itulah materi kita mengenai beriman kepada malaikat Allah. Nah, untuk itu Ibu akan membuat kesimpulan dari materi kita pagi hari ini, yaitu tentang beriman kepada Allah. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Kemudian ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Israil, malaikat Munkar, Nakir, dan malaikat Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah. Kemudian kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan cara keyakinan bahwa malaikat itu ada. Setiap saat takut dan ingat kepada
Allah. Kemudian banyak mengingat kematian dan gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Baiklah anak-anakku semua, itulah materi kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan anak-anakku sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.